PAUD non formal Kecamatan Tanjung Sari, di Kecamatan Tanjung Sari. Next, latar belakang keterbatasan, latar belakang pendidikan, keterbatasan mengakses program pengembangan diri, serta keterbatasan dukungan finansial merupakan alasan yang dirasakan para guru sekarang ini. Guru harus membimbing anak didiknya tidak hanya dengan kecerdasan, akan tetapi juga dengan rasa cinta dan tanggung jawab yang tinggi. Kepiawaian guru dalam merencanakan, melaksanakan, serta menilai program yang sesuai dengan perkembangan karakteristik anak dan nilai budaya yang tumbuh di sekitar anak merupakan sebuah tantangan yang besar. Ini merupakan hasil dari survei awal yang saya lakukan pada bulan lalu, yaitu terdapat 62,5% tutor PAUD yang bermasalah dalam kesediaan untuk menolong rekan kerja. Terdapat 70% tutor PAUD yang bermasalah dalam melakukan pekerjaannya dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Terdapat 65% tutor PAUD yang bermasalah menunjukkan tanggung jawab dan loyalitas terhadap kehidupan serta perkembangan organisasi. Terdapat 60% tutor PAUD bermasalah dalam menghindari pertikaian dengan rekan kerja serta menciptakan lingkungan yang damai. Terdapat 67,5% tutor PAUD bermasalah dalam bertoleransi tanpa mengeluh menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Pembatasan masalah yaitu variabel bebas, tentu kepemimpinan transformasional, yang kedua komitmen terhadap organisasi, dan variabel terkait yaitu OCB. Unit analisisnya yaitu pada tutor PAUD se-Kecamatan Tanjung Sari yang berstatus guru tidak tetap dan PAUD tersebut swasta. Kemudian kajian teori OCB menurut para ahli yaitu pertama Colquitt. OCB adalah kegiatan sukarela tutor yang dapat atau tidak diberi imbalan namun berkontribusi pada organisasi dengan meningkatkan kualitas keseluruhan di mana pekerjaan berlangsung. Kemudian Robin dan Jude adalah perilaku pilihan yang tidak menjadi kewajiban kerja formal seorang tutor namun memberikan kontribusi terhadap. Kemudian sintesis next. Nah, berdasarkan pendapat ahli di atas, maka disintesiskan OCB adalah perilaku individu yang sukarela dalam melaksanakan tugas serta tidak dibarengi dengan sistem imbalan, namun dia memberikan kontribusi terhadap terhadap organisasi. Kemudian ini adalah indikator yang pertama altruism, yaitu perilaku tutor dalam hal ini membantu rekan kerja sesama tutor baik itu kepala sekolah ataupun tenaga kependidikan. Kemudian konsisten yaitu perilaku individu dalam melakukan hal melebihi batas yang ditentukan. Dalam hal ini seperti dia datang lebih awal atau pulang lebih akhir. Kemudian sportsmanship ialah perilaku individu untuk bertoleransi tanpa mengeluh menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, dalam hal ini tutor dan kiranya survei yang memang saya lakukan memang dalam hal sehari dan apapun, apakah mereka sanggup menghadapi keadaan tersebut. Kemudian korupsi yaitu perilaku individu menghindari pertikaian antar yang terjadi dalam organisasi. Kemudian civic virtue yaitu perilaku individu yang menunjukkan rasa dia tanggung jawab terhadap tugas pokoknya dan loyalitas dia terhadap kehidupan organisasi. Kemudian kepemimpinan transformasional. Menurut para ahli, kepemimpinan transformasional adalah perilaku pemimpin yang menginspirasi seluruh anggotanya untuk berkomitmen dalam rangka menuju visi bersama yang memberikan makna terhadap pengembangan potensi mereka sendiri dan beberapa masalah perspektif baru. Kemudian menurut Kenichi, kepemimpinan transformasional adalah perilaku kepemimpinan yang mengubah
dalam hal ini tutor untuk mengejar tujuan organisasi melebihi kepentingan pribadi. Pemimpin transformasional akan berusaha untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengembangkan kepemimpinannya kepada orang lain. Kemudian dari pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional adalah perilaku pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk dengan sadar berkomitmen mencapai tujuan organisasi dengan mendorong anggotanya untuk mencapai sasaran yang lebih baik dari yang direncanakan, menstimulatkan pemikirannya, memotivasi serta menstimulasi pemikirannya, memberikan motivasi, kemudian dia menggagas visi dan misi, kemudian dia juga memberikan perhatian kepada para pengikutnya, dalam hal ini tutor. Indikator kepemimpinan transformasional yang pertama adalah idealis influen, yaitu penerapan ide-ide kepada bawahannya, yaitu indikatornya menetapkan visi dan mengerahkan misi organisasi. Kemudian yang kedua, membangkitkan rasa bangga terhadap organisasi secara berangsur-angsur. Yang ketiga, memberikan penghormatan dan kepercayaan. Kemudian dimensi yang kedua yaitu intellectual stimulation, yaitu menstimulasikan pemikirannya. Itu meningkatkan kecerdasan para tutor. Kemudian menempatkan segala sesuatu dengan rasional, yaitu menghadapi apapun yang terjadi secara rasional, menyelesaikan masalah dengan kehati-hatian. Kemudian yang ketiga dimensinya itu individual concern, yaitu kepedulian terhadap individu. Indikatornya yang pertama adalah memberikan perhatian secara individu, memberikan target kepada bawahan secara individu, melatih, mendampingi dan mengarahkan. Kemudian inspiration motivation, yaitu yang terakhir ini dimensinya terdiri dari beberapa indikator, yaitu mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi, memberikan simbol tanda-tanda untuk fokus pada upaya-upaya kemajuan organisasi, mengekspresikan tujuan penting dalam organisasi secara sederhana. Kemudian komitmen terhadap organisasi ini X2 ya. Komitmen terhadap organisasi menurut para ahli adalah sikap atau keinginan yang timbul dalam diri individu untuk menetapkan rasa setia serta melibatkan kesungguhan pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian komitmen terhadap organisasi menurut Robin dan Jill adalah sejauh mana individu mengidentifikasi dirinya dengan dimensi komitmen organisasi. Dapat disintesiskan bahwa komitmen organisasi adalah sebagai sikap individu mengidentifikasi dirinya dan setia serta memegang teguh nilai-nilai organisasi dan bersungguh-sungguh mencapai tujuan organisasi. Dimensinya ada 3, yaitu dimensi yang pertama dimensi afektif, yang indikatornya yang pertama emosi tutor untuk terkait pada suatu organisasi. Kemudian mengidentifikasi diri dengan organisasi tersebut, kemudian keterlibatan di dalam organisasi. Dimensi berkelanjutan dengan indikator akibat yang diterima bila meninggalkan organisasi, kemudian senioritas dan kepuasan karir. Kemudian dimensi normatif, perasaan tutor terhadap tanggung jawab untuk tetap bertahan di organisasi, berusaha untuk tetap menjadi anggota organisasi, kewajiban moral untuk memelihara hubungan organisasi. Hubungan kepemimpinan transformasional dengan OCB dapat dilihat dari sini. Hubungan yaitu idealis influen, yaitu ketika seorang kepala lembaga yang menyebarkan visi misinya yang menyebarkan visi misinya akan ada hubungannya terhadap civic virtue, karena ketika dia punya tutor tersebut merasa bangga terhadap organisasinya, maka dia akan secara bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.
Kemudian yang ideal influence juga mempengaruhi ada kaitan hubungannya dengan konsisten. Ketika dia merasa bahwa visi misinya sesuai dengan itu, maka dia akan merasa bekerja di melebihi apa yang dia berikan, yang diberikan oleh organisasi. Kemudian individual consideran. Individual consideran ini akan mempengaruhi tentang kepedulian individu yang ditunjukkan oleh seorang kepala lembaga akan kaitan hubungannya dengan bagaimana tutor tersebut saling membantu kepada rekan tutornya dengan sukarela. Kemudian motivation inspiration, yaitu ada kaitannya dengan sportsmanship, yaitu motivation inspiration memotivasi bawahannya, di mana kepala lembaga memotivasinya, memotivasi tutornya, maka masalah-masalah dalam organisasi itu dia akan mengurangi masalah-masalah yang timbul. Memotivasi tutornya, maka tutor tersebut dia secara sportsmanship-nya akan lebih baik. Kemudian intellectual stimulation ketika pemimpin dapat menstimulasikan secara rasional dan memecahkan masalah dengan kehati-hatian, maka lingkungan organisasi itu tidak akan terlalu bergejolak antara menghadapi masalah-masalah yang timbul. Karena itu maka koordinasinya berhubungan dengan koordinasinya akan lebih baik. Kemudian komitmen afektif. Ketika komitmen afektifnya baik, maka hubungannya dengan civic virtue, dia akan kalau dia sudah merasa bertahan di organisasi, maka civic kewajiban, maka dia akan civic virtue-nya akan lebih baik. Kemudian komitmen berkelanjutan. Ketika dia melihat resiko-resiko yang ada ketika dia meninggalkan organisasi, maka kaitan hubungannya sangat erat dengan bagaimana tutor tersebut secara konsisten dalam bekerja, yaitu melebihi dari batas-batas yang melebihi dari target-target yang diberikan. Kemudian sportsmanship-nya pula dia akan lebih legowo dengan hal-hal yang terjadi di organisasi. Kemudian sisi normatifnya, ketika dia merasa dia bertanggung jawab secara moral di organisasi, maka altruismenya juga akan altruismenya, dia berhubungan dengan rekannya, tutornya akan lebih baik. Kemudian normatif, secara normatif dengan courtesy, yaitu kalau sudah memiliki kewajiban merasa moralnya sudah untuk tetap bertahan, maka dia akan koordinasinya menghindarilah dia dengan pertikaian-pertikaian yang ada dalam organisasi. Kemudian next hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen terhadap organisasi secara bersama-sama dengan OCB. Seperti halnya yang tadi, ketika individual considerannya dia individual kepedulian kepala lembaga terhadap tutornya baik, maka altruismenya karena dia akan diikuti, maka altruismenya individual consideran itu akan menerap pada tutor, sehingga tutor tersebut secara altruismenya juga akan baik. Namun hal itu pun harus didukung dengan sikap normatifnya tutor. Kalau tutornya sudah merasa bertanggung jawab dan individual consideran, maka altruismenya akan baik. Kemudian yang kedua konsisten. Ketika pemimpin
membuat tutornya bangga terhadap organisasinya secara berangsur-angsur, maka konsistensinya juga akan baik. Namun harus didukung oleh hal-hal yang tutor tersebut juga rasakan, yaitu bagaimana dia merasa bahwa kepuasan karirnya dan apa itu akan membentuk pada konsistensi yang lebih baik. Kemudian sportsmanship, sportsmanship merupakan sportsmanship adalah bagaimana dia bertoleransi terhadap keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya. Maka hal ini bila sportsmanship-nya memang itu, maka hubungannya kaitannya erat dengan motivasi yang diberikan oleh pemimpin dan bagaimana dia itu secara memikirkan pribadinya secara berkelanjutan dalam organisasi tersebut. Kemudian Cortese ini juga merupakan bagaimana tutor tersebut menghindari pertikaian-pertikaian, yaitu dia intelektualnya harus bagus sehingga dia menyampingkan emosi-emosi yang negatif dan berpikir secara rasional. Kemudian sisi normatifnya juga, dalam dia itu harus punya kewajiban moral untuk memang bertahan dalam organisasi ketika intelektualnya ada. Tapi kalau dia memang merasa ingin ke yang lain atau apa, tidak setia, tidak loyal terhadap organisasi, maka kondisinya juga karena tidak akan terbangun secara baik. Kemudian civic virtue-nya dipengaruhi oleh erat kaitannya dengan idealis influence dan afektif. Kalau pemimpin tidak bisa, sebagai seorang kepala lembaga tidak bisa membuat tutornya itu bangga dan mengerti terhadap visi dan misi yang ingin dicapai oleh organisasi, maka dia akan kebingungan. Saya bertanggung jawabnya bagaimana, dan bagaimana kalau memang kepala lembaga bisa menerapkan dia dan bangga terhadap itu, maka civic virtue-nya juga terbangun dengan baik. Kemudian komitmen afektif, kalau dia tidak merasa terhadap organisasi tersebut, maka walaupun memang mengerti visi misi dan sebagainya, kalau dia tidak merasa ingin dalam organisasi tersebut, maka ya tidak akan terbangun civic virtue. Maka idealis influence dan afektif ini sangat kaitannya erat dengan civic virtue. Kemudian hipotesis penelitian berubah dari yang tadi, dari hubungan kerangka berpikir tadi, maka saya berhipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dengan OCB. Kemudian terdapat hubungan positif pula antara komitmen organisasi terhadap OCB. Kemudian terdapat hubungan positif antara komitmen terhadap organisasi dan kepemimpinan transformasional dengan OCB. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah survei. Kemudian penelitian ini menggunakan instrumen yang disusun dengan indikator-indikator yang telah disebutkan tadi. Next, konstelasi model hubungan dapat dilihat bahwa X1 berhubungan tadi dengan X1 yang dimana ini adalah kepemimpinan transformasional punya hubungan dengan Y dengan OCB. Kemudian X2 yaitu komitmen terhadap organisasi terkait ada hubungan dengan OCB. Kemudian secara bersama-sama ada hubungan antara kepemimpinan transformasional dan komitmen terhadap organisasi secara bersama-sama dengan OCB. Dan OCB juga